Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal-soal latihan untuk persiapan sumatif akhir semester, ya semester genap untuk kelas 10. Yang bagian pertama kita akan bahas persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, soal nomor 1. Carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut. Yang pertama 1A, x kuadrat ditambah 4x kurang 3 sama dengan 0. Nah, kita coba-coba ya, apakah ini bisa difaktorkan. Kita mencari angka yang kalau dijumlah menjadi 4 dan apabila dikali menjadi negatif 3. Nah, apakah ada angka yang memenuhi ya, jumlahnya 4 terus hasil kalinya negatif 3. Nah, apabila kita tidak bisa menemukannya, kita bisa menggunakan cara lain ya, kita pakai rumus ABC. Rumus ABC adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, B-nya di sini adalah 4. Jadi negatif 4. 4 kuadrat dikurang 4 A-nya yang di sini ya, koefisien X kuadrat, A-nya 1. C-nya yang ini. Nah, C-nya adalah negatif 3. Negatif 3 dibagi 2A, 2 kali 1. Berarti negatif 4 plus minus akar 16. Nah, negatif kali negatif positif, berarti plus 12 per 2 plus minus akar 28 per 2. Nah, nanti kita sederhanakan ya, akar 28 itu 4 kali 7 ya kan, 4 kali 7. Nah, berarti akar 4 adalah 2, akar 7 nggak bisa, per 2. Nah, ini semua bisa kita bagi 2 ya, ingat semuanya harus dibagi 2. Min 4 dibagi 2, min 2, 2 dibagi 2, 1, atau ditulis akar 7. Nah, jadi semuanya dibagi 2 ya, jadi hasilnya ini negatif 2 plus minus akar 7. Nah, ini maksudnya akarnya ada 2 buah ya, negatif 2 plus akar 7 dan negatif 2 min akar 7. Nah, jadi ada 2 buah akarnya. Oke, itu untuk nomor 1A. Lagi di sini nomor 1B. X kuadrat dikurang 14x ditambah 24. Nah, kita coba-coba bisa nggak ya kita faktor x. Berarti hasil tambahnya negatif 14, hasil kali 24. Nah, kita tebak-tebakan angka apa sih yang cocok. 12 sama 2 ya. Nah, 12 2. Tapi karena di sini jumlahnya negatif 14, berarti dua-duanya negatif nih. Negatif 12 dan negatif 2. Ya kan, cocok ya. Nah, berarti pemfaktorannya x min 12, x min 2. Nah, berarti nilai akarnya apa? X min 12 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Nah, berarti nilai x-nya sama dengan 12, yang satu lagi sama dengan 2. Nah, ini dia 2 dan 12 ya, bisa ditulis dalam himpunan penyelesaian kayak gini biasanya, dari yang terkecil. Nah, gitu. Sekarang kita yang nomor C. Nomor C, 3x kuadrat ditambah 5x min 2 sama dengan 0. Nah, kita bisa pakai pemfaktoran, bisa juga pakai rumus ABC. Terserah yang mana yang dikuasai. Oke.
Saya coba pakai pemfaktoran ya. 3x kuadrat, 3x kali x. Kalau saya biasanya pakai coba-coba aja. Lihat ujungnya 3x kuadrat berarti 3x kali x. Terus di sini min 2. Nah, min 2 itu kan 1 kali 2. Kita coba-coba ya, 1 kali 2. Misalnya ini minus, ini yang plus. Kita coba ya. 3 dikali min 2, min 6. Terus yang bagian tengah ini 1 kali x. Nah, x dengan min 6x. Ini jumlahnya kan min 5x. Sedangkan soal kita plus 5. Nah, berarti ini saya salah. Tidak cocok. Nah, kemungkinan ini saya salah tanda. Nah, kita coba tukar angkanya. Kita cek lagi ya. Caranya kayak gini sih. Kalau saya 3x kali 2, 6x. Min 1 kali x, min x. Min x tambah 6x. Atau 6x dikurang x. Jadi 5. Nah, berarti cocok dengan yang ini. Nah, berarti benar ini pemfaktorannya. Nah, baru kita cari akarnya. 3x min 1 sama dengan 0. Maka x-nya adalah 1/3. Lalu x tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2. Nah, ini ya. Jadi 1/3 dan negatif 2. Nah, itu untuk nomor C. Terus nomor yang D, 2x kuadrat min 9x tambah 5. Nah, sekarang kita coba yang pakai rumus ABC ya. Ini A, B, C. Nah, saya tulis dulu rumusnya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min negatif 9. Ditambah atau dikurang plus minus B kuadrat negatif 9 dikuadrat, harus dikurung karena dia negatif, dikurang 4 kali 2 kali 5 per 2 kali 2. Nah, ini negatif kali negatif positif, 9 plus minus negatif 9 dikuadrat 81. 4 kali 2 8, 8 kali 5 40 per 2 kali 2 4. Jadi 9 plus minus akar 41 per 4. Nah, akar 41 ini udah nggak bisa lagi ya, nggak bisa disederhanakan. Berarti ya sudah sampai sini aja jawabannya ya. Nah, kalaupun mau dipecah nanti ada yang pakai plus tandanya, ada yang pakai minus. Nah, jadi ada 2 buah akar. 9 plus akar 41 per 4. 9 dikurang akar 41 per 4. Nah, jadi ada 2 buah akar ya. Oke, nah nomor 1 sudah selesai. Nah, di nomor 2 kita disuruh menentukan jumlah akar, hasil kali akar, dan beberapa pernyataan aljabar ya, bentuk aljabar. Oke, jadi untuk soal yang seperti ini, x kuadrat min 6x tambah 4, katanya akar-akarnya adalah x1 dan x2. Nah, berarti jumlah akar, kita nggak perlu memfaktor atau mencari akarnya ya. Kita bisa menggunakan teorema Vita. Ya, teorema Vita. Nah, jumlah akarnya x1 tambah x2 adalah min b per a. Nah, jadi bisa langsung kita input saja. B-nya di sini adalah negatif 6, A-nya 1. Berarti 6 ya, positif 6. Terus hasil kali C per A dengan teorema Vita ya. Nah, C per A, C-nya adalah 4, A-nya 1. Berarti 4. Nah, mudah kan? Tidak perlu mencari akarnya ya, nggak perlu cari x1 berapa, x2 berapa, nggak usah. Terus bagian C, x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Nah, ini bisa kita jabarkan dulu pernyataan yang nomor C. Ini penjabarannya x1 tambah x2 dikuadrat
dikurang 2x1 x2. Nah, kita bisa memanfaatkan jawaban yang ada di poin A dan B. X1 tambah X2 adalah 6, lalu dikuadrat 2 kali X1 kali X2 4. Sudah kita peroleh tadi sebelumnya ya. Nah, 6 kuadrat 36, 2 kali 4 8. 36 dikurang 8, 28. Nah, sudah. Oke, bagian D ditanyakan X1 kurang X2. Nah, ini ada tanda mutlak karena dia minta selisih, jadi diminta yang positifnya ya. Akar diskriminan per A. Nah, kita cari dulu diskriminannya di tempat lain. B kuadrat min 4AC. Oke, B-nya tadi negatif 6. Negatif 6 dikuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 4. 36 dikurang 16, 20. Nah, berarti kita masukkan ke sini akar 20 per A1. Akar 20. Nah, kalau mau disederhanakan, 20 itu 4 kali 5. Ya, berarti 2 akar 5. Nah, untuk bagian E, X1 kuadrat kali X2 ditambah X1 kali X2 kuadrat. Nah, ini kita bisa faktorkan dulu ya. X1 kali X2 dikali, nah X1 kan ini pangkat 2. Kita keluarkan 1 aja baru faktornya nih. Berarti masih ada X1-nya 1 lagi. Nah, X2-nya ini udah keluar aman. Ditambah X1 udah keluar, X2 keluar baru 1 buah. Sedangkan di sini kuadrat. Berarti masih ada X2. Nah, lalu kita input X1 kali X2. Tadi sebelumnya udah kita hitung kan dengan teorema Vita. C per A ya kan 4. X1 tambah X2 min B per A yaitu 6. Berarti 4 kali 6 24. Nah, jadi ini menggunakan teorema Vita yang sebelumnya ya. Sedangkan nomor F 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, ini kita bisa samakan penyebut. Cara mudah menyamakan penyebut kayak gini, disilang. Nah, 1 kali X2 ditambah 1 kali X1. Penyebutnya dikalikan X1 kali X2. Nah, yang ini kan min B per A, teorema Vita tadi. Hasilnya 6, sudah kita hitung sebelumnya. Sedangkan yang perkalian C per A 4. Nah, tinggal disederhanakan ya. 3 per 2. Oke, sudah. Oke, untuk nomor 3 kita akan membuat persamaan kuadrat ya, yang akar-akarnya sudah diketahui. Bagian A, akarnya adalah 9 dan negatif 5. Nah, membuat persamaan kuadrat itu kan ada rumusnya X kuadrat dikurang S X tambah P sama dengan 0. Apa itu S? S itu adalah jumlah dari akar. S itu tinggal kita jumlahkan. 9 ditambah negatif 5. Berarti 9 kurang 5. 4. P adalah hasil kali. 9 dikali min 5. Negatif 45. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. X kuadrat dikurang jumlahnya tadi 4. Hasil kali min 45. Nah, jadi sudah. Ya, ini dia persamaan kuadratnya. Nah, sedangkan bagian B akarnya negatif 4 dan setengah. Nah, kita cari S dan P-nya ya. S itu jumlah, berarti 4 ditambah setengah. Kita samakan penyebut ya. Min 8 per 2 ditambah setengah. Berarti 7 per 2. Sedangkan P hasil kali, negatif 4 dikali setengah. Negatif 2. Nah, tinggal kita susun, kita substitusi S dan P. Ini pasti minus min S X tambah P sama dengan 0. Jadi ini minus memang dari situ ya, sudah. Negatif 7 per 2 X. P nya negatif 2 min 2. Nah,
Tapi ini kan ada bentuk pecahan nih. Nah, ada penyebut 2. Ini kurang bagus ya kalau di soal pilihan ganda. Jadi kita hilangin penyebutnya, per 2-nya itu biar hilang, kita kali 2. Semuanya kita kali 2. Jadinya 2x kuadrat min 7x min 4 sama dengan 0. Nah, kayak gini kan bagus ya, nggak ada bentuk pecahan. Nomor 4, tentukan nilai P agar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah P plus 1 x tambah 9 sama dengan 0 memiliki akar kembar. Nah, akar kembar itu syaratnya apa? Harus kita ingat. Ya, akar kembar itu syaratnya adalah diskriminan sama dengan 0. Nah, jadi kita berfokus nanti ke diskriminan. Nah, ini nilai A-nya 1 di sini kan. Ini B-nya, sini C. Nah, diskriminan B kuadrat min 4AC. Kita tinggal ganti. B adalah P plus 1 kuadrat. Jangan lupa diberi kurung. Min 4 kali 1 kali 9. Nah, kalau saya ngitungnya kayak gini aja. P plus 1 kuadrat min 36 sama dengan 0. P plus 1 kuadrat sama dengan 36. Nah, lalu kita hilangkan pangkat 2. Menghilangkan pangkat 2 berarti kan di akar 36. Tapi jangan lupa ada plus minus. Nah, jadi nanti bisa jadi positif atau negatif ya, plus atau min 6 gitu. Nah, jadi nanti kita pisah nih. P plus 1 sama dengan 6 atau P plus 1 sama dengan negatif 6, karena jawabannya ada 2. Nah, lalu kita hilangkan plus 1, caranya kan dikurang 1. 6 kurang 1 5. Yang satu lagi min 6 kurang 1 min 7. Nah, jadi ada 2 kemungkinan ya, 5 atau negatif 7. Nah, cara lainnya saya jabarkan di sini ya, cara lainnya. P plus 1 kuadrat dikurang 36 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita uraikan pangkat 2-nya. P kuadrat ditambah 2P plus 1 kurang 36. Jadinya P kuadrat tambah 2P min 35. Nah, habis itu kita faktorkan. P ditambah jadi 2 dikali negatif 35. Nah, kita tebak angka apa itu? Hasil perkaliannya 35, berarti 5 dengan 7. Karena di sini plus 2, berarti plusnya di 7 ya. Ininya min 5 dengan 7, ya kan? Min 5 tambah 7 positif 2. Terus hasil kalinya negatif 35. Nah, udah cocok. Berarti nilai P-nya adalah 5 atau negatif 7. Nah, jadi sama dengan cara yang sebelumnya. Sama aja. Nah, untuk nomor 5 kita diminta menentukan nilai diskriminan dan jenis akar. Nah, nilai diskriminan. Persamaan yang pertama, diskriminannya rumusnya B kuadrat min 4AC ya. Nah, hati-hati aja dengan positif negatif di sini. Nomor yang 1 min 13, B-nya 4 kali A-nya 4, C-nya 3. Berarti ini positif 169 dikurang 4 kali 4 16 dikurang 3 48. 121. Nah, karena dia positif ya, lebih dari 0, 121, berarti dia memiliki 2 akar real yang berbeda. Nah, akar realnya berbeda. Ada 2 buah. Oke. Nah, untuk yang nomor 9 kita coba hitung lagi. B-nya 6, A-nya 9, C-nya 1. 36 dikurang 4 kali 9 36 ya. Nah, 36 kurang 36 0. Nah, kalau diskriminan sama dengan 0, berarti dia memiliki akar kembar. Akarnya sama ya. Ada 2 tapi kembar, sama persis. Nah, terus untuk yang ketiga di sini kita lihat diskriminan B kuadrat min 4AC. B-nya negatif 4, jangan lupa dikurung ya. Min 4 kali A 3, C 1. 16 dikurang 12, 4.
Nah, diskriminannya positif, berarti 2 akar real lagi. 2 akar real berbeda ya, yang beda. Nah, jadi akar realnya angkanya beda gitu. Kalau yang kembar itu sama persis. Nah, untuk nomor 4, B kuadrat min 4AC. B-nya 12, A5, C 8. 44 dikurang 160. Negatif 16. Nah, ini kurang dari 0. Negatif ya, negatif 16 kurang dari 0 berarti akarnya imajiner. Imajiner atau tidak real. Nah, ini nggak bisa nih kita cari. Tidak real.